Hey guys, prajurit Davis di sini. Yap, Taylor Davis, cewek yang diam-diam menyamar sendiri sebagai saudara kembarnya untuk mengikuti sekolah militer khusus laki-laki. Di cerita yang lalu, aku harus menghadapi berbagai tantangan. Namun dengan adanya Tom dan Henry, dua sahabatku di sisiku, membuat semuanya jauh lebih mudah. Tapi tetap saja ada masalah yang dua rekanku ini tak bisa bantu. Seperti situasi saat ini yang melibatkan Alice yang tahu tentang identitas asliku. Bukannya aku tertarik dengan masalahmu, tapi aku harus temukan adikku Jacob. Jadi mari kita buat kesepakatan. Aku akan jaga rahasiamu kalau kau bantu aku menemukannya. Apa? Bagaimana bisa kutemukan laki-laki yang bahkan aku tak kenal? Tapi yang mengejutkanku, Alice kemudian dengan jujur menceritakan kisahnya. Ternyata dia masuk ke sekolah ini untuk dua alasan. Untuk menghukum mereka yang mengganggu Jacob dan temukan petunjuk tentang hilangnya dia. Sementara aku secara kebetulan bertemu dengan Jacob ini di luar sekolah dan menemukan tanda pengenalnya. Jadi aku satu-satunya petunjuk yang dia punya. Tapi bisakah aku percaya dengan cowok ini? Maksudku, lihat yang baru saja dia perbuat pada Eric. Jika kau tak mau melakukannya, maka aku bisa pergi ke kantor kepala sekolah. Oke, terus apa? Kutemukan tanda pengenal itu saat kami menyelinap ke sekolah putri setempat. Itu saja yang ku tahu. Jika kau bocorkan rahasiaku, maka aku juga tak akan biarkan kau temukan adikmu dengan tenang. Jadi sebaiknya kau tahu jalan untuk membawaku ke sekolah itu. Aku akan cari waktu untuk beraksi dan kau berusahalah sebisa mungkin tak ketahuan. Esok paginya aku sedang berjalan menuju kelas seperti biasa saat lewati sekumpulan cowok sedang bisik-bisik sesuatu tentang aku. Hah? Tunggu, apa Alice mengungkap identitasku ke semua orang? Dasar penipu. Aku lari mencarinya, tapi tak sengaja menabrak cowok bernama Finley ini. Aku membantunya berdiri saat bisik-bisik di sekitar kami jadi makin keras. Kurasa kau adalah salah satu tersangka yang diduga juga. Finley kemudian memberitahuku kalau kemarin seseorang menemukan sebuah kotak yang kelihatan seperti sebungkus permen di kamar mandi. Tapi di dalamnya adalah setumpuk tampon. Jadi sekarang para murid mengira bahwa entah ada orang mesum di kampus atau salah satu dari kita diam-diam ternyata perempuan. Dan menurut mereka, semua yang tak pernah ikut mandi bersama itu mencurigakan. Oh tidak, bagaimana kalau mereka tahu tampon itu adalah milikku? Guys, waspada cewek seksi. Semua orang langsung lupa tentangku dan berkerumun kepadanya. Kabar yang beredar di kampus adalah bahwa petugas inspeksi akan tinggal di sini selama beberapa bulan. Dan dia membawa serta putrinya yang cantik, Ivy, bersamanya. Orang-orang bilang dia terlihat seperti peri dengan aura halus. Sesaat kemudian, inspektur, Ivy dan rombongannya masuk ke aula. Kulihat mereka semua berliur melihatnya. Yang benar saja. Semua orang pasti mengira mereka tak pernah melihat cewek sebelumnya. Dia berjalan melewati cowok-cowok konyol ini dengan senyum puas. Tapi begitu dia melihatku di sana tak gentar, dia terpaku di tempat dan menatap langsung ke arahku. Apa? Apa aku seharusnya juga perlihatkan wajah terpesona? Ayah, aku perlu seseorang untuk mengajakku keliling sekolah. Bisakah aku mengajaknya? Apa? Kenapa aku? Aku bahkan tak berkata apapun saat kepala sekolah sudah mengiyakan. Ayo, kita pergi. Oh, kau sangat berotot. Ih, jijik. Kemudian dia mengusir Henry dan Tom keluar dari ruang hiburan. Hanya karena dia ingin habiskan waktu sendirian denganku. Di lain waktu, saat kami hendak lakukan tugas bersih-bersih, Ivy muncul entah dari mana dan minta aku jalan dengannya. Dia bahkan menghentikan dua cowok lewat dan mengerlingkan bulu matanya seperti biasa untuk merayu mereka lakukan tugas bersih-bersihku. Ivy, kuhargai bantuanmu, tapi kami semua juga punya tugas untuk dilakukan. Ini tak adil untuk yang lainnya. Apa kau tak paham, Jack? Kulakukan ini semua karena aku ingin dekat denganmu. Aku menyukaimu. Aku, eh, eh, kurasa kau lebih pantas untuk orang lain. Kemudian aku pergi dari sana, meninggalkan semua yang di belakang terpaku atas penolakanku yang kasar. Selama beberapa hari berikutnya, Ivy sangat marah dan menatapku seolah dia ingin mencabik-cabikku. Dan bisikan-bisikan itu mulai beredar lagi. Mereka bilang kalau menolak cewek secantik Ivy itu artinya aku pasti tak tertarik dengan perempuan. Dan bahkan lebih buruk, mungkin aku sendiri perempuan. Dan akulah yang menjatuhkan tampon di kamar mandi. Astaga, ini buruk. Malam itu seperti biasanya, aku baru saja keluar dari kamar mandi umum setelah mandi tengah malam. Saat tiba-tiba ada yang menarikku ke dalam ruang peralatan. Itu Alice. Ada apa ini? Sesaat kemudian, jejak langkah terdengar dari lorong. Kutahan nafasku saat dengan cemas kutunggu mereka lewat. Phew, nyaris saja. Ternyata, sore itu, Alice dengan para petugas membahas pengetatan keamanan. Terutama area kamar mandi bersama di malam hari. Jadi dia menunggu di luar dan menyembunyikan aku tepat waktu. Dia sudah menyelamatkanku. Kami berusaha menyelinap lewat gedung baru dekat dengan asrama kami. Tapi sayangnya kami berpapasan dengan Ivy. Apa yang kau lakukan di sini? Berusaha menyelinap? Hah? Petugas? Ini tak seperti yang kau kira.
Jack kesini untuk mengungkapkan perasaannya padamu, ya kan? Jack? Oh, ya, aku rasa aku suka padamu. Oh ya? Lalu kenapa kau menolakku kapan hari? Dia hanya merasa sangat tak nyaman. Maksudku, kau cukup menarik perhatian dengan ayahmu yang berpangkat tinggi sementara dia hanya seorang prajurit. Tapi dia tak bisa mengabaikan perasaannya padamu lebih lama lagi. Lebay. Tapi itu berhasil karena Ivy tampak sangat terharu dan menerjang ke depan untuk memelukku. Kalau begitu, kurasa kami resmi pacaran. Dan seperti yang Alice rencanakan, rumor soal aku adalah perempuan tergantikan dengan tatapan iri. Sekarang Ivy mengikutiku di setiap kelas, setiap istirahat, aku hampir tak punya waktu untuk sendiri. Pelatihan tempur taktis ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk menjauh darinya. Kami harus pergi ke gudang ini untuk berlatih menyelamatkan tawanan manikin. Aku fokus pada misi, tapi masih tertangkap oleh musuh. Tunggu, itu Alice. Dia tampak gelisah dan mengatakan padaku kami harus pergi di Jumat sore. Saat kami sedang diskusi bagaimana cara menyelinap dari sekolah, kenapa kalian perlu bertemu? Jantung kami hampir saja copot. Ivy! Kenapa kau mengendap-endap ke arah kami? Apa yang kau dengar? Kau baru saja mengajak cowokku keluar. Oh, aku paham apa yang terjadi di sini. Kau suka dengan Jack, ya kan? Anehnya, Alice tampak tersipu. Dia berkeringat dan bergumam tak jelas. Apa dia begitu takut dengan Ivy? Tiba-tiba, Ivy mencengkram kerahku, berusaha untuk menciumku. Panik, kudorong wajah bebeknya menjauh. Tepat waktu, sirine berbunyi, menandakan bahwa pelatihan telah berakhir, jadi aku lari keluar dari sana. Untuk menghindari Ivy, rencana berubah ke Jumat pagi. Aku harus pura-pura terluka supaya bisa keluar kelas. Aku dan Alice bertemu di pintu belakang, lompat naik ke truk pengiriman susu, dan membiarkannya membawa kami ke sekolah putri setempat. Saat kami tiba, kuantar dia ke pintu masuk sekolah di mana kutemukan tanda pengenal Jacob. Kami bicara ke beberapa murid, tapi tak ada yang tahu siapa Jacob. Dan orang-orang mulai memandang kami seolah kami ini orang aneh. Kami hampir saja putus asa ketika wanita ini mendatangi kami. Kenapa kalian mencari Jacob? Kau terlihat persis dengannya. Ternyata dia Bu Walker, seorang guru di sini. Dan dia kenal Jacob. Suaminya menemukannya linglung dan terluka di tepi hutan dan membawanya masuk. Kesehatannya berangsur membaik seiring waktu, tapi tidak dengan kebahagiaannya. Jadi saat prom tiba, Bu Walker menyuruh Jacob untuk pergi dan menikmati malam itu, berharap dia akan merasa lebih baik. Tapi dia kembali lebih awal dan hanya pedulikan tanda pengenal yang diambilnya dari orang bernama Jack Davis. Karena itu juga nama Ratu Drake kesukaan Jacob yang tampil di teater besar. Kejadian ini memberi Jacob dorongan untuk bertindak. Dia selalu ingin hidup dengan jati dirinya, tapi telah tersesat di tengah jalan. Jadi dia putuskan untuk menemukan Jack Davis, panutan yang mungkin jadi satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang. Dia telah berpisah dengan keluarga Walkers untuk melakukan pencarian jati diri belum lama ini. Di perjalanan kembali, aku dan Alice terus diam. Aku tak menyangka kalau Jacob kenal saudara kembarku. Apa sebaiknya aku katakan kalau aku mungkin tahu kemana Jacob pergi? Tapi tak bisa aku bawa ke rumah begitu saja untuk temukan adiknya karena orang tuaku tak tahu aku menyamar jadi Jack dan bergabung dengan sekolah militer khusus laki-laki ini. Jika mereka sampai tahu soal ini, kuucapkan selamat tinggal pada impianku jadi tentara. Saat truk berhenti, aku turun dan hendak kembali ke asrama. Saat Alice menarik tanganku. Kau tahu itu Jack, ya kan? Apa dia saudara kembarmu? Jika itu benar, maka tolong beritahu aku di mana dia. Aku minta maaf, aku tak bisa. Aku ada PR. Kemudian aku meninggalkannya saat dia memanggil-manggilku. Hari berikutnya, ku coba menghindari Alice, tapi dia berada di depanku. Dia putus asa, tapi aku hanya menggelengkan kepalaku. Kau penipu yang egois. Tepat di saat itu, Tom berlari menghalangi antara aku dan Alice, sementara Henry membelaku. Apa? Kau ingin jadi adik selanjutnya? Pergilah, dasar brengsek. Oh tidak, ku coba jelaskan pada mereka kalau Alice tak bermaksud menyakiti. Tapi mereka tak mendengarkan dan hanya menarikku menjauh darinya. Aku merasa sangat tak enak. Sepanjang hari itu, aku terus memikirkan tentang apa yang terjadi. Alice benar, aku ini egois. Dia mungkin tak akan pernah melihat adiknya lagi karena aku. Aku harus pergi membantunya. Tapi saat aku sampai di kamarnya, teman sekamarnya bilang dia sudah ambil cuti tahunannya untuk pergi mencari adiknya. Oh tidak, dia pasti sudah tahu alamat rumahku entah bagaimana. Aku harus pulang, tapi bagaimana cara keluar dari sekolah? Ini bukan hari pengiriman susu. Aku sedang berpikir, Tom dan Henry mendatangiku, menanyakan kenapa aku bersikap sangat aneh. Ini dia, kurasa sebaiknya aku tak bohong lagi ke mereka. Guys, ada yang ingin ku sampaikan pada kalian. Aku sebenarnya perempuan. Kemudian kuceritakan ke mereka kenapa aku masuk ke sini sejak awal, bagaimana aku terjerat dengan Alice, dan sekarang dia pergi untuk cari rumahku karena adiknya mungkin berada di sana.
Aku menunggu mereka marah, tapi sebaliknya mereka tersenyum lembut padaku. Itu rahasia yang cukup besar untuk ditanggung. Perempuan atau laki-laki ini tak mengubah apapun. Kau tetap teman kami. Mereka tidak marah padaku. Aku merasa begitu lega mengetahui bahwa aku tak perlu menyembunyikan apapun lagi dari mereka. Sekarang aku hanya perlu mencari cara untuk pulang. Kami bisa atasi ini. Pergilah dan tunggu dekat gerbang belakang. Dan kulakukan itu, tepat pada saat alarm kebakaran menyala, dan semua petugas gerbang yang berjaga lari ke arah sana. Beberapa detik kemudian, gerbang belakang tiba-tiba terbuka dan CCTV-nya mati, dan aku lewat saja dengan mudah. Untungnya, aku tiba ke rumah sebelum Alice. Jantungku berdetak kencang saat ku ketuk pintu rumah, lalu ibu dan ayah membukanya. Tak perlu dikatakan, melihat putrinya berdandan seperti prajurit laki-laki sangat membuat syok. Aku segera jelaskan ke mereka bagaimana aku diam-diam mengambil posisi Jack, dan wajah mereka makin merah padam. Teganya kau bohongi kami lalu secara ilegal masuk ke sekolah militer khusus laki-laki. Apa yang kau pikirkan? Tepat pada saat itu, Jack, kembaranku bergegas menuruni tangga. Dia langsung paham apa yang sedang terjadi dan membelaku. Ibu, ayah, ini adalah impian Taylor sejak dia masih kecil. Ini berbahaya kalau kau sampai ketahuan. Kau bisa dikirim ke lembaga pemasyarakatan remaja. Kemasi tasmu dan keluar dari sekolah itu sekarang. Di momen yang mencekam itu, Alice masuk. Jacob, apa kau di sini? Di mana kau sembunyi dariku? Aku berusaha menenangkannya tapi tak berguna. Seluruh kejadiannya kacau balau. Lalu tiba-tiba dia terdiam mematung, menatap ke arah tangga. Hah? Ada orang lain di sini. Seseorang berambut panjang halus, wajah dengan riasan cantik dan gaun yang sangat cantik. Itu adalah Jacob. Dia minta maaf ke orang tuaku atas perilaku kakaknya. Lalu kami semua duduk saat dia cerita bahwa sejak masih kecil, dia tertarik dengan hal yang berbau feminin. Jadi dia dulu sering menyelinap ke lemari ibunya dan memakai pakaian serta make-upnya. Pernah sekali orang tuanya memergokinya dan mereka sangat khawatir tentang perilaku menyimpangnya. Mereka memaksanya masuk sekolah militer dengan harapan membuatnya kembali lurus. Tapi tentu saja dia tak cocok di sana dan merasa muak diejek oleh Eric. Jadi saat dia melihat ada kesempatan untuk kabur tanpa ragu dia melakukannya. Memutus semua ikatan dengan sekolah dan juga keluarganya. Untung keluarga Walker menemukannya di hutan dan merawatnya dengan sangat baik. Tetap saja itu belum cukup. Dia perlu temukan jati diri. Jadi dia datang ke Jack. Kumohon padamu jangan membawaku pulang ke rumah lagi. Aku tak tahan dengan tatapan kecewa di wajah ibu dan ayah. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku tahu itu sulit, tapi kau harus pulang dan hadapi orang tuamu. Setelah mereka tahu perasaanmu, mereka akan mengerti. Ibu, ayah, aku minta maaf karena ceroboh. Tapi jadi tentara adalah impianku. Kumohon berilah aku kesempatan. Aku tak bisa membiarkanmu melakukannya. Tapi kau masih punya waktu sampai akhir semester sebelum mengemasi barangmu dan mengucapkan selamat tinggal. Itu saja. Sesaat kemudian ku dengar langkah kaki dari luar. Itu Ivy? Apa yang dia lakukan di sini? Kau menipuku. Aku sudah tahu kalau ada yang aneh di antara kau dan Alice. Tapi kau adalah perempuan? Untung bagiku aku sudah rekam semua rahasiamu di sini. Mari kita lihat bagaimana ayah akan menghukummu, penipu. Ini buruk. Aku dan Alice masuk ke mobilnya dan berkendara balik ke sekolah secepatnya. Tapi kami datang kembali di situasi yang tak terduga. Kepala sekolah alias ayah Eric sudah mengemasi barang-barangnya. Dan ada seorang wanita asing dengan tatapan tajam duduk di mejanya. Tunggu, apa ini artinya kami punya kepala sekolah yang baru? Ya, ternyata tugas inspeksi yang datang ke sekolah untuk menyelidiki kepala sekolah kami atas tuduhan dia membiarkan perlakuan buruk dilakukan putranya terhadap siswa lain. Dan itu tak lain adalah Alice di sini yang sudah mengumpulkan bukti-bukti untuk membantunya. Lalu bagaimana denganku? Ya, sebagai imbalan atas bantuan Alice, petugas memutuskan membiarkanku tinggal dan belajar di sini. Nyatanya, kepala sekolah yang baru bahkan punya rencana lain. Akhirnya ini akhir semester. Dan apa kalian tahu? Sekolah kami sekarang resmi menerima murid perempuan. Yang artinya aku sah jadi murid perempuan pertama di sekolah. Aku sangat bersyukur atas kepala sekolah yang baru. Sementara aku, Henry, dan Tom masih jadi kawan terbaik. Tentu saja, tak ada yang bisa menghalangi kami. Dan tentu saja orang tuaku tak masalah aku tetap tinggal karena aku tak harus menutupi identitasku lagi. Soal Jacob, dia nyatanya mendengar saran Jack dan pulang untuk bicara dengan orang tuanya. Mereka sangat terkejut melihatnya seperti itu. Tapi setelah dia curahkan isi hatinya ke mereka, mereka putuskan pelan-pelan menerima dirinya yang sebenarnya. Sedangkan kakaknya, Alice, kami jalani banyak hal bersama dan sekarang jadi sahabat. Mungkin ada getar rasa di antara kami. Tapi aku tak tahu, kita lihat saja nanti.